Jadi teman-teman sebenarnya grup MTech itu saat ini dikenal sebagai salah satu raja media di Indonesia. Tapi teman-teman entitas ini sebenarnya bisnis awalnya adalah atau MTech Group MTech ini adalah distributor komputer bermerek Compaq. Lantas, gimana transformasi bisnis yang dilakukan oleh grup yang dipimpin oleh Edi Saryatmaja ini? Nah, topik ini akan kita bongkar dalam pembahasan kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengikuti secara rinci terkait dengan hal ini, dan yuk kita pelajari bersama-sama. Jadi, teman-teman, saham MTech itu kembali menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir, setelah entitas asosiasi yang dibuka dikabarkan dilirik oleh platform asal China, yakni Temu. Nah, ditambahkan lagi, teman-teman, MTech ini secara langsung juga udah menambah kepemilikan pada buka tadi menjadi 10%. Lantas, gimana nih jejak bisnis MTech dan perjalanannya hingga menjadi salah satu perusahaan yang memiliki korelasi dalam hal teknologi. Nah, teman-teman, MTech ini sebenarnya didirikan oleh Edi Kusnadi Sariatmaja yang mulai bisnisnya ini di bidang distribusi komputer bermerek Compaq lewat PT Elang Mahkota Komputer pada tahun 1983. Lantas 14 tahun kemudian, Edi mengganti nama Elang Mahkota Komputer ini menjadi Elang Mahkota Teknologi atau yang lebih dikenal dengan MTech seperti saat ini. Nah, MTech ini seringkali dihubungkan dengan bisnis media karena memiliki anak usaha yakni PT Surya Citra Televisi atau SCTP dengan kode saham SCMA dan memiliki bisnis televisi yakni SCTP, Indosiar hingga O Channel. Namun di awal pendiriannya teman-teman bisnis utama MTech ini bukanlah televisi. Jadi selain menjadi distributor komputer, MTech itu ternyata memiliki beberapa bisnis. Sebut saja PT Abimata Citra Abadi yang bergerak dalam bisnis jaringan telekomunikasi, kemudian Abimata Persada bisnisnya terkait software, dan juga PT Inti Praja Teknosindo yang mencakup perakitan dan manufaktur perangkat keras. Nah, termasuk di dalamnya juga ada PT Tanggara Mitrakom yang fokus pada bisnis Visat dan Bitnet. Nah, itu adalah internet service provider. Nah, kisah MTech ini sebenarnya dimulai ketika terjadi krisis 98. Jadi kala itu MTech masuk dalam bisnis penyiaran yang menggandeng Singleton Group dan berasal dari Australia yang mengakuisisi sebagian saham SCTP melalui PT Cipta Aneka Selaras atau yang saat ini cikal bakal menjadi SCMA pada tahun 2000. Nah, sebelumnya teman-teman, SCTP ini dikuasai oleh lingkaran kerabat Soeharto seperti Sudwi Katmono, kemudian Peter Gonta, ada juga Henry Pribadi, Halimah Bambang Triatmojo, dan juga Aziz Mokhtar. Nah, sayangnya teman-teman tidak ada kejelasan berapa nilainya. Namun MTech masuk ke SCTP secara bertahap, nggak sekaligus teman-teman ya. Mulai dari pembelian saham milik Henry Pribadi, yang juga anak Sudwi Katmono ini, sampai akhirnya MTech bisa menjadi pengendali dari SCTP. Nah, MTech ini sendiri sebenarnya benar-benar memanfaatkan momentum runtuhnya Orde Baru untuk mulai masuk di bisnis media atau televisi ya gitu ya. Nah, pada waktu itu teman-teman industri televisi memang sedang bertumbuh. Jadi selain punya SCTP, MTech juga berkolaborasi dengan grup Mugi Rekso Abadi atau MRA ini untuk mendirikan O Channel sebagai televisi lokal di Jakarta. Nah, MTech ini sebenarnya menahbiskan diri sebagai konglomerat di bidang media setelah melakukan aksi akuisisi terhadap Indosiar senilai 496 miliar di 2011 kemarin melalui grup Salim atau dari grup Salim. Nah, saat itu Indosiar pun sebenarnya berstatus sebagai perusahaan TBK. Dan Indosiar ini sebenarnya bisa dibilang pada waktu itu teman-teman merupakan Indosiar Karya Media TBK atau dengan kode IDKM. Nah, MTech membeli IDKM ini di bawah harga pasar dengan harga 900 per saham atau pada saat itu harganya 1010 per saham. Kemudian MTech memborong 27,24% saham IDKM ini dan yang dimiliki oleh PT Prima Visualindo. Kemudian sisanya MTech melakukan tender offer hingga dapat menjadi pengendali dan merger bersama Indosiar dan SCTP. Jadi kisahnya seperti itu, teman-teman. Nah, di sisi lain aksi merger ini sebenarnya kedua media ini juga sebenarnya nggak mulus tapi penuh drama gitu ya. Nah, aksi merger ini sebenarnya sempat ditolak dari Ditjen Pajak dan beberapa pihak karena ada potensi menjadi monopoli. Sayangnya dari hasil Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT Tun, MTech menang dan aksi merger ini antara SCTV dan Indosiar terjadi pada 2014 atau 3 tahun pasca aksi akuisisi. Nah, bagaimana ceritanya MTech bisa ke bisnis teknologi?
Jadi teman-teman kalau kita perhatikan ini adalah kisahnya MTEK gitu ya teman-teman ya. MTEK. Nah ini kalau kita perhatikan saat ini teman-teman komposisi pemegang sahamnya ya Edi Saryatmaja itu ya 21% sebagai pengendali sekaligus direksi gitu ya atau manajemen dari eh, MTEK ini. Jadi beliau selaku pengendali gitu ya. Dan teman-teman, kalau kita perhatikan setelah agresif dalam investasi di bisnis televisi, MTEK ini sebenarnya juga mulai menjajal sektor teknologi. Dan bisa dibilang salah satunya yang cukup heboh adalah aksi MTEK ini investasi dibuka dalam pendanaan seri F pada 2019. Bahkan teman-teman gitu ya, porsi kepemilikan MTEK melalui anak usahanya ini cukup tinggi mencapai 35% pada waktu itu. Selain buka, MTEK juga terus bekerja sama dan berinovasi dan melakukan investasi di beberapa perusahaan teknologi mulai dari rumah.com, kemudian home tester, karir.com, hingga Dana. Tapi beberapa sudah dilepas dan tidak beroperasi seperti rumah dan juga melepas Dana. Nah, bahkan perkembangan buka yang listing pada 2021 juga nggak menunjukkan hasil yang bagus. Toh memang secara market share, memang marketplace buka ini bukan menjadi top 3 gitu ya. Perkembangan investasi MTEK ini sebenarnya cenderung berubah sejak musim dingin perusahaan teknologi melanda di 2022 lalu. Nah, beberapa entitas asosiasinya ini cenderung punya kaitan dengan bisnis utama. Ini berhubungan dengan konten dan juga televisi. Nah, selain itu, ada juga bisnis bank yang dikembangkan melalui akuisisi Bank Fama yang bekerja sama dengan Grab yakni Superbank Indonesia. Jadi, secara total kinerja entitas asosiasi ini masih mengalami kerugian senilai 252 miliar hingga semester 1 2024. Tingkat kerugian ini tentu saja lebih tinggi dibanding sebelumnya yakni 123 miliar dalam periode yang sama. Nah, jadi itu teman-teman kisahnya dan MTEK ini sebenarnya juga rajin ekspansi di bisnis rumah sakit dan layanan bandara. Nah, setelah teknologi, MTEK agresif lagi nih investasi di sektor rumah sakit pasca pandemi di 2021 lalu. Hal ini dilakukan dengan mengakuisisi PT Sarana Media Metropolitan atau dengan kode saham SAME pada 2021. Nah, setelah itu teman-teman SAME ini atau SAME ini dijadikan holding bisnis rumah sakitnya yang mengakuisisi perusahaan terafiliasi yakni IMC Healthcare. Pada periode tersebut, MTEK terus akuisisi rumah sakit dan digabungkan di jaringan EMC tadi. Kemudian termasuk pada waktu itu perusahaan atau PT Kedoya Adia Raya atau dengan kode saham RSGK yang diakuisisi oleh SAME pada 2021. Dan teranyar teman-teman, MTEK juga melebarkan sayap dalam bisnis bandara melalui akuisisi PT Cardigo Aero Service atau dengan kode saham CASS di mana akuisisinya ini hingga 51% saham CASS dengan modal 872 miliar di 2024. Hal ini menjadi menarik karena grup MTEK nggak hanya setengah-setengah untuk masuk di sektor sebuah bisnis. Biasanya ada pelengkap dari sebuah bisnis tersebut. Misalnya ketika mengakuisisi bisnis penerbangan dan memperkuat market share sebagai penyedia layanan bandara termasuk logistik di bidang pergudangan. Kalau kita cermati teman-teman, porsi kontribusi pendapatan MTEK di 2024 atau semester 1 kemarin, penopang utamanya dari pendapatan itu dari bisnis televisi, sedangkan bisnis rumah sakit ini terus menanjak dan menjadi yang terbesar kedua. Sisanya bisnis MTEK ini sebenarnya berasal dari penjualan barang dan jasa komunikasi melalui VISAT dan juga layanan bandara. Setelah melihat rekam jejak dari grup MTEK ini, ada beberapa strategi bisnis yang mulai mereka jalankan. Pertama, MTEK ini berinvestasi dengan modal kecil seperti test the market atau cuma ingin konsolidasi dengan bisnis utama. Sehingga nggak membutuhkan porsi kepemilikan yang besar. Kemudian yang kedua, MTEK ini rajin akuisisi secara mayoritas karena ingin mengembangkan dari sektor bisnis tersebut. Kalau kita cermati bagaimana MTEK masuk ke televisi dengan mengakuisisi SCTV, terus menggelontorkan dana juga dalam 1 dekade terakhir mereka rajin untuk masuk di media atau perusahaan media. Nah, dan dengan begitu teman-teman, mereka juga mulai masuk ke bisnis rumah sakit dalam 3 tahun terakhir dan merupakan kontribusi terbesar kedua di bisnis MTEK. Nah, ini juga pertanyaan lanjutannya setelah mengakuisisi CAS tadi, apakah aksi MTEK ini juga akan memperbesar sektor di sektor tersebut atau justru MTEK ini sebagai pelengkap untuk mengakuisisi CASS ini tadi? Nah, teman-teman, pembahasan kita saya kira sudah mulai panjang dan akan coba saya akhiri. Jadi
pada intinya teman-teman, kalau kita lihat rekam jejaknya, sebenarnya MTech ini di dua sektor bisnis ini, yaitu teknologi dan juga rumah sakit. Dan menjadi pendukung ini adalah bisnis jasa penerbangan. Nah, jadi ketiga ini nanti akan menjadi proporsi dalam bisnis MTech. Nah, sebagai informasi teman-teman, untuk jumlah pemegang saham MTech ini sendiri, saat ini di bulan Maret itu 32.338 pemegang saham shareholdernya. Dan dalam 1 bulan terakhir, MTech ini sudah naik 5%, sedangkan secara year to date, mereka udah naik sekitar 7,4% harga sahamnya. Sedangkan untuk 1 tahun terakhir, mereka udah meningkat atau mengalami peningkatan 46%. Udah kira-kira setengah beggar gitu ya teman-teman ya, dalam 1 tahun terakhir. Jadi kalau teman-teman beli di April tahun lalu, sama April tahun ini udah cuan 46%. Nah, jadi itu teman-teman ya. Oke, demikian informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam satu frekuensi.